Kali ini kita akan mengamati ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, ada bunga Kamboja. Bunga Kamboja bergerak melalui pertumbuhan batang dan cabang yang sukulen, mengikuti arah cahaya matahari atau bisa disebut dengan fototropisme. Kamboja tetap butuh sinar matahari untuk fotosintesis, air yang cukup, dan pupuk agar pertumbuhan tetap optimal. Itu artinya bunga Kamboja memerlukan makanan untuk tumbuh subur dan berbunga lebat. Selanjutnya, ada kucing. Kucing bergerak dengan cara berjalan, berlari, dan melompat menggunakan 4 kakinya. Kucing juga memerlukan makanan untuk bertahan hidup, mendapatkan energi, dan memenuhi kebutuhan nutrisi spesifik sebagai hewan karnivora sejati. Kucing bernapas menggunakan paru-paru karena ia tergolong ke dalam hewan mamalia. Kucing juga dapat tumbuh dan berkembang dengan cara melahirkan dan menyusui. Ketiga, ada bunga mawar. Bunga mawar bergerak atau tumbuh merespons lingkungan melalui gerakan tropisme, khususnya fototropisme dan geotropisme. Selain itu, bunga mawar tumbuh dan berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Seperti bunga Kamboja, bunga mawar bernapas menggunakan stomata yang terdapat pada permukaan daun. Berikutnya, ada ayam. Ayam bernapas menggunakan paru-paru atau pulmo yang dibantu oleh kantong udara. Ayam juga dapat bergerak dengan cara berjalan dan berlari menggunakan sepasang kakinya. Sebagai hewan yang tergolong omnivora, ayam memerlukan pakan yang seimbang seperti biji-bijian, protein, dan sayuran sebanyak 120 gram per hari untuk kesehatan dan produktivitas. Ayam juga dapat tumbuh dan berkembang biak melalui siklus hidup dari telur, kemudian menetas menjadi anak hingga dewasa. Selanjutnya, ada monyet. Monyet dapat bergerak menggunakan kombinasi cara, yakni berjalan atau berlari, menggunakan keempat anggota tubuhnya di atas tanah atau dahan, memanjat pohon, dan berayundar satu dahan ke dahan yang lain. Monyet tergolong ke dalam hewan mamalia, yaitu hewan yang menyusui, yang bernapas menggunakan paru-paru. Monyet tumbuh dan berkembang dengan cara vivipar, yaitu melahirkan dan mengalami siklus hidup dari bayi sampai dewasa. Yang keenam, ada kuyup. Kuyup termasuk ke dalam unggas yang bernapas menggunakan paru-paru dan didukung juga oleh kantung udara yang membantu mereka bernapas saat terbang dan beraktivitas. Kuyup juga dapat bergerak dengan cara berjalan di darat dan berenang di air. Cara kuyup berkembang biak dan tumbuh dengan melahirkan. Selanjutnya yang ketujuh, ada burung cak hijau. Burung cak hijau adalah burung penghuni hutan tropis Indonesia yang dikenal dengan warna hijau cerah dan suaranya yang nyaring. Burung ini dapat bergerak dengan lincah, aktif, dan atraktif, terutama saat berkicau atau saat mereka merasa terancam. Pertumbuhan dan perkembangan burung ini dari menetas hingga dewasa, melibatkan perubahan fisik, mental, dan kemampuan berkicau yang khas. Berikutnya ada kupu-kupu. Kupu bergerak dengan 2 cara utama, yaitu terbang menggunakan sayap dan berjalan menggunakan kaki. Kupu-kupu bernapas menggunakan sistem trachea yang terjadi dari tabung-tabung halus yang bercabang di seluruh tubuhnya. Ia tumbuh dan berkembang dengan cara metamorfosis sempurna yang terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu telur, larva atau ular, pupa atau kepompong, dan imago atau kupu-kupu. Berikutnya ada tumbuhan putri malu. Gerak pada tumbuhan putri malu utamanya adalah seismonasti atau timonasti, yaitu gerak nasti akibat rangsangan sentuhan getaran. Karena tanaman putri malu menyukai area terbuka yang terkena sinar matahari langsung dan tanah yang berpasir. Artinya putri malu tumbuh dan berkembang melalui penyebaran benih. Terakhir ada belalang. Belalang dapat bergerak dengan cara melompat, terbang, dan berjalan. Yang dimana kaki belalang yang panjang dan berotot digunakan untuk melompat jauh, kaki depan atau tengah untuk berjalan, serta 2 pasang sayap digunakan untuk terbang dan bermigrasi.